Halo semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Jackie, Tala, dan Weni akan mempresentasikan analisis jurnal ilmiah dengan topik pengaruh aplikasi fluoride topikal terhadap kadar fluoride dalam saliva. Nah, dalam video ini kami akan membahas dan membandingkan dua jurnal penelitian. Jurnal pertama berjudul Fluoride Levels in Saliva After the Application of Fluoride Varnish in a Preventive Oral Health Program in Pregnant Women. Diterbitkan pada Special Care in Dentistry di tahun 2025. Sedangkan jurnal kedua sebagai pembanding berjudul Concentration of Fluoride in Saliva After Fluoride Gel Application yang meneliti efek aplikasi gel fluoride pada kadar fluorid saliva. Mari kita mulai dengan melihat latar belakang dan tujuan dari kedua penelitian ini. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dela Aulia dengan NIM 090601241006 akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan. Fluoride merupakan salah satu agen pencegah karies yang telah terbukti efektif, baik melalui mekanisme remineralisasi maupun penghambatan demineralisasi enamel gigi. Pada masa kehamilan, berbagai perubahan fisiologis seperti perubahan pH saliva, peningkatan keasaman, serta penurunan frekuensi menyikat gigi akibat rasa yang mual. Kondisi ini tentu membuat ibu hamil rentan terhadap karies dan penyakit periodontal. Berdasarkan hal itu, jurnal utama meneliti perubahan kadar fluoride saliva setelah aplikasi 3 jenis fluoride varnish pada ibu hamil sebagai bagian dari program kesehatan gigi preventif. Sementara itu, untuk jurnal penunjang memiliki fokus serupa, namun dengan fluoride gel yang diaplikasikan pada populasi dewasa sehat. Tujuannya adalah membandingkan kadar fluoride saliva antara penggunaan gel dengan pembilasan dan tanpa pembilasan. Jadi, secara umum, kedua penelitian ini sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar dan seberapa lama peningkatan kadar fluoride dalam saliva setelah aplikasi topical fluoride, tetapi pada produk dan populasi yang berbeda. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada jurnal utama, jenis penelitian yang digunakan adalah randomized control trial. Sampelnya terdiri dari 89 wanita hamil, usia kehamilan 16 hingga 32 minggu yang mengikuti program kesehatan gigi di Universitas Murcia, Spanyol. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 3 kelompok perlakuan menggunakan Clean Pro White Varnish, MI Varnish, CPP ACP, dan Pro Fluoride Varnish, serta satu kelompok kontrol tanpa varnish. Sampel saliva dikumpulkan pada 4 waktu berbeda sebelum aplikasi, yang disebut T0, segera setelah aplikasi T1, hari ke-15 T2, dan hari ke-30 T3. Pengukuran kadar fluoride dilakukan menggunakan Ion Specific Electrode (ISE) yang berkalibrasi dengan larutan standar. Sedangkan pada jurnal penunjang, peneliti menggunakan desain uji klinis teracak tunggal single blind RCT. Dengan 103 mahasiswa dewasa sehat, peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama menggunakan gel fluoride tanpa pembilasan, dan kedua dengan pembilasan setelah aplikasi. Sampel saliva dikumpulkan pada 3 waktu, sebelum aplikasi, 15 menit setelah, dan 60 menit setelah penggunaan gel. Pengukuran fluoride dilakukan menggunakan ion chromatography, metode yang lebih spesifik dibandingkan ISE. Berdasarkan hasil pada jurnal utama, ketiga jenis fluoride varnish menunjukkan peningkatan kadar fluoride yang signifikan sesaat setelah aplikasi. Di antara ketiganya, MI Varnish menghasilkan konsentrasi tertinggi, yaitu 238,51 plus minus 151,87 parts per million, yaitu jauh lebih tinggi dibanding Clean Pro dan Pro Fluoride. Namun setelah 15 dan 30 hari, kadar fluoride menurun kembali dan tidak berbeda secara signifikan dari nilai awal. Artinya, efek peningkatan fluoride dalam saliva bersifat sementara. Namun, varnish tetap memberi efek remineralisasi jangka panjang melalui pembentukan cadang CaF2 pada permukaan enamel.
Sementara itu, hasil dari jurnal penunjang menunjukkan bahwa penggunaan gel tanpa pembilasan memberikan kadar fluoride saliva yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 15,3 parts per million pada 15 menit setelah aplikasi, dibandingkan 6,2 parts per million pada kelompok dengan pembilasan. Setelah 60 menit, kadar fluoride kembali mendekati nilai awal. Jadi, baik pada gel maupun varnish, peningkatan kadar fluoride saliva tidak bertahan lama, hanya berbeda pada lama dan besar peningkatannya. Selanjutnya, untuk analisis perbandingan, jika dibandingkan, kedua jurnal menunjukkan pola hasil yang sama, yaitu peningkatan kadar fluoride saliva yang signifikan setelah aplikasi topikal. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting. Yang pertama yaitu untuk jenis produk, gel bersifat larut air sehingga fluoride cepat dilepaskan dan cepat hilang. Sedangkan pada varnish berbasis resin yang melepaskan fluoride perlahan dan lebih tahan lama. Kemudian, yang kedua yaitu populasi penelitian. Jurnal varnish dilakukan pada ibu hamil yang memiliki perubahan hormonal dan pH saliva. Sedangkan untuk jurnal gel dilakukan pada mahasiswa dewasa yang sehat. Kemudian untuk durasi pengamatannya, gel ini diukur dalam satuan menit, sedangkan varnish diamati sampai 30 hari. Untuk metode analisisnya, gel menggunakan ion kromatografi yang lebih akurat, sedangkan varnish menggunakan ion spesifik elektrode. Kemudian, meski metode ini berbeda, kedua penelitian menegaskan bahwa fluoride topikal efektif meningkatkan kadar fluoride intraoral secara signifikan dalam jangka yang pendek. Dalam konteks klinis, fluoride varnish lebih direkomendasikan untuk ibu hamil karena aman, mudah diaplikasikan dan memberikan perlindungan berkelanjutan. Sementara fluoride gel cocok untuk terapi intensif jangka pendek pada pasien resiko yang tinggi. Selanjutnya adalah kesimpulan dan refleksi. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa aplikasi fluoride baik dalam bentuk varnish maupun gel mampu meningkatkan kadar fluoride saliva secara signifikan sesaat setelah aplikasi. Kedua, peningkatan tersebut bersifat sementara dan konsentrasi kembali ke nilai awal setelah periode tertentu. 3. MI varnish menunjukkan kadar tertinggi pada ibu hamil, sedangkan gel tanpa pembilasan memberikan kadar tertinggi pada dewasa sehat. Secara reflektif, kedua jurnal menekankan pentingnya penerapan fluoride topikal sebagai bagian dari pencegahan karies. Namun, efektivitas jangka panjang tidak hanya bergantung pada kadar fluoride saliva, tapi juga pada pembentukan cadangan fluoride pada permukaan gigi dan kebiasaan kebersihan mulut pasien. Oleh karena itu, tenaga kesehatan gigi perlu menyesuaikan bentuk aplikasi fluoride dengan kondisi pasien. Misalnya, menggunakan varnish untuk ibu hamil dan gel untuk pasien beresiko tinggi dengan waktu kontak singkat. Demikianlah video analisis jurnal kami mengenai perbanding kadar fluoride dalam saliva setelah aplikasi fluoride varnish dan fluoride gel. Semoga pembahasan ini dapat memberikan wawasan baru tentang efektivitas fluoride topikal dalam mencegah karies gigi, khusus pada kelompok ibu hamil. Terima kasih telah nonton video kami. Sampai jumpa di analisis berikutnya.